Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu ini kita akan masuk ke bab yang kedua di mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita sejarah. Tema yang kita ambil untuk pembelajaran ini adalah menikmati cerita sejarah. Sebelum dimulai, seperti itu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis kebahasaan cerita sejarah, dan yang kedua adalah menulis cerita sejarah pribadi. Mari kita amati bersama-sama ya nak. Di sini ada contoh dari cerita sejarah. Nah, cerita sejarah ini kita akan fokuskan bentuknya ke dalam bentuk novel. Baik, kita amati satu persatu contoh dari novel sejarah ini ya. Yang pertama di sini ada kumpulan gambar cover novel dari Pramudia Anantatur. Salah satunya adalah yang berjudul Bumi Manusia. Ya, kenapa Ibu contohkan dari keempat ini hanya satu yang Ibu sebutkan? Karena ini juga sempat novel ini difilmkan. Ada yang sudah membaca novelnya atau ada yang sudah menonton filmnya? Ya, kalau yang sudah membaca, di sana nanti akan terlihat jelas latar belakang Indonesia pada masanya itu seperti apa. Tapi di sana juga ada diceritakan tentang sosok tokoh yang bernama Annelies, kemudian Nyai Ontosoro, gitu kan. Nah, di sana nanti akan terlihat mana yang betul-betul fakta, mana juga yang berupa rekaan, ya. Yang namanya novel, baik novel sejarah ataupun novel biasa, itu pasti akan ada cerita rekaan atau fiktif, ya. Kemudian di sini ada novel Habibie Ainun. Novel ini pun sempat difilmkan juga dan sempat booming ya, Habibie dan Ainun ini. Nah, di sana juga kalian bisa melihat bagaimana kisah sejarah tentang seorang Habibie yang bisa yang bisa menciptakan sebuah pesawat untuk pertama kalinya di Indonesia. Nah, itu sejarahnya, faktanya, kemudian bagaimana kisah cintanya antara Habibie dan Ainun dari awal sampai akhirnya Ibu Ainun meninggal dunia, ya. Apakah kalian yakin dalam buku itu ataupun dalam film itu semuanya fakta? Baik dalam mungkin dari segi ucapan antara Ainun ke Habibie, kemudian latar-latar suasana, latar tempat yang diciptakan oleh penulis, apakah itu semua berupa fakta? Tentu saja tidak, ya. Dan yang terakhir ini ada novel karya dari Remy Silado yang berjudul novel Pangeran Diponegoro. Ya, walaupun judulnya jelas menceritakan tentang seorang Pangeran Diponegoro, walaupun tokohnya itu betul-betul nyata, kalau dibaca secara seksama nanti kalian akan tetap menemukan rekaan dari cerita tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh dari cerita sejarah yang berbentuk novel. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang cerita sejarah dan fokus bentuknya terhadap novel. Ya, jadi apa sih yang dinamakan cerita sejarah itu? Nah, di sini pengertiannya adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah ini bisa diambil dari fakta peristiwanya, fakta tokohnya, atau misalnya fakta tempatnya, dan lain sebagainya. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa.
Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Jadi, teks cerita sejarah ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah terjadinya sesuatu, kemudian menceritakan sejarah sesuatu, tetapi di dalamnya tetap direka, di dalamnya tetap mengandung unsur-unsur fiktif untuk menarik perhatian pembaca. Ya, aduh kayaknya masih belum mengerti nih mengenai teks cerita sejarah. Mari kita bandingkan dengan contoh teks sejarah. Kalau yang tadi cerita sejarah, ini Ibu ambil contoh dari teks sejarah, ya. Karena tadi ada contohnya tentang novel Habibie Ainun, maka Ibu mencari teks sejarahnya tentang peluncuran pesawat pertama di Indonesia oleh B.J. Habibie, ya. Kita baca ya. Pesawat pertama yang diproduksi Republik Indonesia buatan Menteri Presiden B.J. Habibie memasuki sejarah baru. Dibuat pada tahun 1995, pesawat Gatot Kaca harus menjadi penghuni Museum Besar TNI AU di Gantara Mandala Muspusdirla, Yogyakarta. Tubuh pesawat dengan warna biru tua dan muda di bawahnya itu disimpan di Muspudaria, Yogyakarta. Sebelumnya, pesawat ini pernah menggegerkan dunia penerbangan karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa memproduksi pesawatnya sendiri. Fakta pesawat N250. Seri N250 merupakan buah dari mimpi Menristek di era Orde Baru, B.J. Habibie, agar Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Tujuannya, selain agar Indonesia secara geografis berupa kepulauan bisa terkoneksi lewat udara. Mulanya N250 didesain untuk kapasitas 30 penumpang, namun belakangan diganti menjadi 50 penumpang. Dibaca seterusnya, nah ini adalah teks sejarah ya, bagaimana awal mula meluncurnya pesawat terbang pertama kalinya di Indonesia, ya. Atau misalnya kalau kalian masih belum menemukan teks sejarah yang pas gitu ya, kalian bisa lihat buku sejarah kalian, ya. Nah, di sana teks-teks yang ada tentang misalnya terjadinya awal mula terjadinya Bandung Lautan Api, kemudian misalnya tentang kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itu masuknya ke dalam teks cerita sejarah, teks sejarah, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin banyak menemukan tentang teks sejarah, kalian lihat lagi buku sejarah. Nah, di sana pasti banyak teks-teks sejarah, ya. Lalu ini pengertian dari teks sejarah itu sendiri, ya. Teks sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ya, jadi sejarah ini, teks sejarah ini, kalau tadi teks cerita sejarah ya, nah kalau sekarang teks sejarah itu adalah teks yang membeberkan, menginformasikan fakta-fakta tentang terjadinya sesuatu di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa membedakan apa itu teks cerita sejarah, apa itu teks sejarah. Nah, kalau dikelompokkan untuk lebih memahami lagi, ini Ibu buatkan tabel tentang perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah. Kalau teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang pernah ada atau terjadi. Jadi sudah jelas yang namanya teks sejarah itu menceritakan sesuatu peristiwa yang memang betul-betul terjadi. Sementara teks cerita sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sekalipun. Semuanya bersumber pada rekaan. Ya. Kemudian yang kedua, teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambahkan atau direka. Jadi yang
seseorang yang menulis teks sejarah itu disebut sebagai sejarawan. Dia ketika akan menulis sebuah teks sejarah itu tidak semena-mena langsung menuliskan apa yang dia ketahui. Dia itu pasti melakukan riset terlebih dahulu, melakukan observasi terlebih dahulu, melakukan wawancara terlebih dahulu dengan orang-orang yang memang berkaitan dengan masa lalu yang akan dia ceritakan. Jadi memang betul sekali yang namanya teks sejarah itu pasti menceritakan tentang fakta-fakta yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Sementara yang namanya teks cerita sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Mungkin si novelis ini hanya ingin mengambil misalnya latar belakang peristiwa BLA misalnya, tapi di sana tokoh-tokohnya dibuatlah dia rekaan bebas. Dia akan menceritakan misalnya tiba-tiba dia menceritakan tentang kisah cinta antara si A dengan si B, kemudian dikaitkan dengan peristiwa BLA misalnya. Itu tidak jadi masalah kalau yang dibuatnya adalah teks cerita sejarah. Yang ketiga, teks sejarah, sejarawan sangat terikat oleh fakta. Ya, tadi berulang-ulang yang namanya teks sejarah itu selalu menyajikan data, menyajikan fakta yang memang betul-betul terjadi pada masa lalu. Sementara yang namanya teks cerita sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta-fakta sejarah. Ya, jadi hanya mungkin saja pengarang ini melakukan riset terlebih dahulu, misalnya mengenai latar belakang terjadinya peristiwa BLA itu seperti apa, tapi hanya sebagai BLA itu seperti itu ya, tapi fakta-faktanya tidak digunakan, hanya untuk sebagai latar belakang cerita saja ya. Bisa saja seperti itu, karena setiap penulis novel, ibu rasa mereka juga akan selalu melakukan riset atau observasi terhadap apa yang akan mereka tulis ya, sehingga apa yang mereka tulis nantinya walaupun rekaan tapi itu bisa menghibur, bisa menjadi sumber informasi juga kepada pembaca. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang struktur teks cerita sejarah. Karena cerita sejarah ini bentuknya naratif ya, maka strukturnya pun akan sama seperti cerita pendek. Perbedaannya karena cerita sejarah ini berbentuk novel, kalau cerita pendek itu mungkin konfliknya hanya ada satu, makanya ceritanya pendek gitu ya. Tapi yang namanya novel, kenapa sih Bu novel itu bisa sampai berlembar-lembar, berhalaman-halaman setebal itu? Nah, perbedaannya adalah konflik yang diceritakan dalam sebuah novel itu pasti lebih dari satu. Konfliknya kompleks gitu ya, karena tidak hanya menceritakan satu bagian kehidupan, tapi beberapa kehidupan, kemudian beberapa tokoh juga diceritakan. Jadi strukturnya sama, hanya saja mungkin nanti konfliknya akan lebih dari satu. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat apa saja struktur teks cerpen. Yang pertama itu adalah abstraksi. Kalian juga bisa lihat sih sebetulnya ada di buku paket halaman 43. Ya saja di sana diawali dengan orientasi ya, tapi kita agar sama dengan, karena ini naratif, kita samakan dengan cerpen, diawali dengan abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah bagian di mana kalian harus menceritakan dari awal sampai akhir tapi dalam bentuk ringkasan, atau mungkin kalau biasanya di bagian novel itu ada di bagian belakang ya, bagian abstraksinya dari awal sampai akhir, sehingga ketika kita baca abstraksi itu kita berkeinginan untuk membaca lebih lanjut novelnya gitu ya, ringkasan atau kalau yang di belakang itu ya, biasanya yang paling belakang, di cover belakang, menceritakan dari awal sampai akhir secara ringkas, padat. Nah, itu dinamakan abstraksi. Tapi yang namanya abstraksi ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak dalam sebuah novel ya.
Nah, itu adalah abstraksi. Setelah abstraksi, yang kedua itu adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan, baik pengenalan tokohnya, pengenalan latar tempatnya, latar waktunya, latar belakang sosialnya. Nah, itu dijelaskan di bagian orientasi. Kemudian yang ketiga, ini masuk kepada komplikasi. Nah, di orientasi itu juga sebelum komplikasi barangkali nanti bisa juga diceritakan awal mula ceritanya seperti apa, gitu ya. Pengenalan tokohnya, pengenalan latarnya, awal mula ceritanya seperti apa, itu di orientasi. Setelah itu masuk ke dalam komplikasi. Masalah-masalah yang muncul karena kita bentuknya novel, maka nanti masalahnya tidak akan hanya satu ya, tapi si komplikasi ini akan muncul dari berbagai segi, dari berbagai kehidupan yang diceritakan oleh si pengarang. Nah, setelah komplikasi, berbagai macam masalah muncul, masuklah ke dalam klimaks. Puncak masalahnya ada di mana dari sekian banyak komplikasi dan sekian banyak konflik yang muncul. Masalah yang berat, masalah yang menjadi puncak itu di bagian mana? Nah, nanti ini akan mempengaruhi walaupun misalnya dalam komplikasi itu terjadi dalam satu bagian, tapi biasanya nanti di klimaks itu puncak masalahnya akan mengakibatkan, akan berpengaruh terhadap cerita yang lainnya, gitu ya. Jadi komplikasi itu munculnya berbagai macam masalah, klimaks itu nanti cerita akan ada di puncak masalahnya, baru nanti turun lagi dari klimaks masuk ke resolusi. Nah, karena tadi masalahnya banyak di komplikasi, nah muncul juga nanti resolusi, solusi-solusi yang ditampilkan oleh pengarang pun banyak. Untuk masalah ini solusinya A, untuk masalah ini solusinya B. Nah, itu nanti dihadirkan di setelah puncak masalah itu muncul, ya. Kemudian masuklah terakhir itu adalah koda. Nah, koda ini biasanya menceritakan tentang apa sih yang bisa kita ambil dari cerita sejarah ini, gitu ya. Nilai-nilainya, kemudian amanat yang bisa kita ambil. Biasanya penulis itu menuliskan di bagian akhir, tapi kebanyakan novel tidak menyampaikan hal itu, gitu ya, karena koda pun ini sama seperti abstraksi, sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada, ya. Ini tentang struktur teks cerita sejarah. Selanjutnya ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kalau dalam buku paket itu sudah terpampang jelas, kalian juga bisa baca ya. Ada di halaman 60 ya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama itu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Bermakna lampau itu adalah kalimat yang memang menunjukkan peristiwa itu memang sudah terjadi, gitu ya. Di sana contohnya, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terpengaruh, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum, dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Sana ada kata bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat, berarti memang itu sudah dilakukan, gitu ya. Kejadiannya sudah terlewat. Nah, itu adalah contoh dari menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi kronologis atau temporal yang berhubungan dengan waktu. Di sana contohnya ada setelah, kemudian sejak, ya, mula-mula, kemudian. Nah, itu adalah contoh dari banyak menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material. Nah, material ini dari kelas 10 ya, diulang-ulang terus, mudah-mudahan kalian tidak pernah lupa dengan kata kerja material. Kata kerja material ini adalah kata kerja yang menggunakan suatu
suatu tindakan, ya, suatu tindakan yang memang bisa dilakukan secara langsung oleh anggota tubuh kita, kemudian bisa secara kasat mata terlihat gitu ya, itu adalah kata kerja material. Ya, contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Disarja duduk bersimpuh. Ya, nah di sana ada kata berdiri. Ya, berdiri bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita kan ya. Kemudian bisa langsung dilihat oleh mata kita. Dan juga ada kata duduk bersimpuh. Ya, duduk bersimpuh, duduk bisa kita lihat, kemudian bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita juga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata kerja material. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, ini kebalikan dari material. Kalau material itu berhubungan dengan anggota tubuh, bisa dilihat, bisa dilakukan. Nah, kalau mental ini berhubungan dengan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jadi ranahnya ranah kognitif ya, pengetahuan, bukan psikomotor seperti kata kerja material. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Sependapat. Kemudian melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Ya, di sana ada kata menolak, ada kata pendapat, atau nanti mungkin kalian akan menemukan kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, menyayangi, mencintai, merindukan. Nah, itu masuk ke dalam kata kerja mental, berhubungannya dengan perasaan, dengan pikiran. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Tapi kan harus ingat, karena ini kata kerja, berarti yang merujuk pada sebuah pekerjaan, gitu ya. Mencintai, merindukan, kemudian memikirkan, gitu ya, mendambakan, itu masuk ke dalam kata kerja mental. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya di sini adalah mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Menurut Sang Patih, Riung Samudra menyatakan bahwa. Nah, itu masuk ke dalam kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, kalau yang namanya novel itu pasti selain narasi, pasti diselingi juga dengan dialog ya, untuk menambah suasana yang dibicarakan si tokohnya itu lebih jelas gitu ya, itu menggunakan dialog. Kemudian yang ketujuh, banyak menggunakan kata sifat. Kata sifat ini biasanya menyertai si tokoh ya. Contohnya seperti di sana ada Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Wibawa ya. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu ya. Karena ada kata wibawa, kemudian ada juga pemilik wajah yang amat beku ya, walaupun beku itu kan sebetulnya untuk kata benda ya, seperti es gitu ya, tapi ini lebih dianalogikan kepada wajah seseorang gitu ya, berarti terbayang dingin saja gitu ya, berarti kayak judes gitu ya, apalagi kalau beku gitu ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam banyak menggunakan kata sifat. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kias atau peribahasa. Nah, mungkin ini adalah perbedaan antara novel sejarah dengan novel-novel yang
muncul saat-saat ini dalam novel sejarah, karena barangkali dibuatnya itu memang dalam masa penjajahan misalnya, atau misalnya dalam waktu kurun tertentu, maka di sana menggunakan kata-kata kias bahkan yang mungkin kita juga tidak paham itu artinya apa. Kalau kalian pernah baca novelnya Pramudia Anantatur yang tadi yang pertama ya, yang tentang bumi manusia itu, di sana banyak sekali kata kias ya, tadi seperti wajah itu pemilik wajah yang amat beku. Nah, itu salah satu penggunaan kata kias dalam sebuah novel sejarah. Peribahasa juga banyak digunakan dalam novel sejarah. Di sini contohnya ada di buku paket ya, halaman 63. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung? Nah, itu masuk ke kata kias ya. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Nah, di sini peribahasanya adalah hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Di sana ada peribahasa gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja merupakan peribahasa Jawa yang artinya hidup makmur aman tentram. Yang keduanya, singa parepen yang juga disebut bango lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Ya, nah itu adalah salah satu contoh dari kata-kata kias peribahasa yang digunakan dalam sebuah novel sejarah, yang sekarang di novel-novel yang tahun-tahun sekarang yang kekinian itu sudah jarang untuk digunakan ya. Jadi bisa terlihat mana perbedaan antara novel sejarah dan novel yang ceritanya biasa saja. Nah, baik, itu adalah tentang kaidah kebahasaan teks sejarah. Nah, dalam sebuah novel, dalam sebuah cerita, tentunya kita harus bisa mengambil pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Terlebih lagi kalau misalnya kalian bisa menemukan nilai-nilai yang ada dalam novel tersebut. Karena ini novel sejarah, itu sudah pasti nilai-nilai yang diceritakan oleh pengarang itu sangat banyak. Ya, di sini nilai-nilai yang berkemungkinan muncul dalam novel sejarah ada 5 ya. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Ya, biasanya berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan dari sebuah suku, ya, suku bangsa. Nah, itu biasanya ditemukan dalam novel sejarah. Yang kedua adalah nilai moral, nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nah, nilai moral ini tidak hanya moral yang positif saja sebetulnya. Ya, misalnya dalam novel sejarah itu diceritakan tentang penyiksaan atau misalnya kerja rodi ketika penjajahan Jepang misalnya, itu juga masuk ke dalam nilai moral, tapi masuknya ke dalam nilai moral negatif. Jadi moral di sini memang tidak terpaku pada nilai moral yang positif sebetulnya, tapi kalian juga harus bisa menentukan kejadian itu termasuk ke dalam etika yang tidak baik, gitu ya, moral yang tidak baik, maka itu juga bisa diidentifikasi sedemikian rupa, gitu ya. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Ini hubungannya antara manusia dengan penciptanya, gitu ya. Mungkin dalam cerita tersebut ada yang namanya ketika bersembahyang seperti apa, ketika si A pergi ke gereja. Nah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai agama.
Yang keempat adalah nilai sosial. Nah, nilai ini yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Kalau tadi agama itu antara seseorang dengan penciptanya, nah kalau sosial ini adalah antara hubungan seseorang dengan masyarakatnya. Misalnya ada nilai gotong royong, kemudian saling membantu, dan lain sebagainya yang memang berhubungan diri seseorang dengan masyarakat, berperilaku bermasyarakat. Kemudian terakhir adalah nilai estetis. Nah, nilai estetis ini adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Nah, biasanya nilai estetis ini terlihat dari gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Misalnya untuk menyampaikan sebuah latar tempat tertentu, dia misalnya menceritakan sedemikian rupa sehingga orang ketika membaca hal itu bisa membayangkan keindahan dari tempat itu, gitu ya. Nah, keestetisan ini juga berkaitan dengan penggunaan bahasa. Apakah dia menggunakan bahasa yang biasa saja, denotasi, atau tadi dia menggunakan bahasa kias atau peribahasa untuk menambah keestetisan dari sebuah novel. Kalau dalam novel sejarah itu banyak sekali ditemukan keestetisan seorang pengarang melalui bahasa yang digunakannya, gitu ya. Tapi sekarang pergeseran novel-novel yang sekarang jarang sekali memadu-madankan kata-kata, gitu ya. Banyaknya sekarang yang digunakan adalah bahasa gaul dalam novel juga, tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu yang baik dan benar, tapi dia menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami oleh remaja biasanya. Tapi kalau untuk novel sejarah itu lain ceritanya. Kadang penulis akan berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya agar si pembaca itu bisa membayangkan sesuatu yang indah dari tulisan yang dia tulis. Nah, itu adalah keestetisan, nilai estetis dalam sebuah novel sejarah. Baik anak-anak, seperti itulah materi mengenai teks cerita sejarah. Sebetulnya materi-materi ini sudah kalian dapatkan sebelumnya mengenai nilai-nilai, kemudian struktur. Hanya saja yang baru di sini adalah cerita sejarahnya, gitu ya. Jadi Ibu yakin mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang disampaikan kali ini. Jika masih ada yang belum paham atau belum dimengerti, boleh langsung ditanyakan melalui Google Classroom atau bisa langsung japri ke WhatsApp Ibu. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.